Ka'bul Ahbari radhiyallahu anhu yaqulu sayati 'alan nasi zamanun yata'allamu juhaluhumul ilma summa yughayaruna bihi 'alal qurbi minal umara'i kama yutaghayarun nisa'u 'alar rijali falidzalika hadduhum minal ilmi. Wa kana Ka'bul Ahbari, dan bahwasanya Ka'bul Ahbar ini dulu dia Yahudi Madinah, masuk Islam nih. Dia Yahudi nih, Ka'bul Ahbar, namanya Arab. Ka'bul Ahbar, Abdullah bin Salam, nama Arab Madinah, Yahudi Madinah. Wa kana Ka'bul Ahbari, dan bahwasanya Ka'bul Ahbar radhiyallahu, mudah-mudahan meridai Allah, anhu akan dirinya, yaqulu ada berucap, sayati bakal datang alan nasi atas kalian manusia zamanun satu zaman yata'allamu ada belajar juhaluhum orang-orang yang bodohnya al ilma akan ilmu, orang-orang bodoh pada belajar ilmu, summa yughayaruna kemudian mereka dicemburui, yughayaruna bihi kemudian dicemburui mereka bihi dengan ilmunya alal qurbi atas kedekatan minal umara daripada pejabat. Nanti nuntut ilmunya orang-orang bodoh tuh pengen dekat sama pejabat, tapi dicemburui, summa yughayaruna kemudian mereka dicemburui bihi dengannya ilmu alal qurbi atas kedekatan minal umara pada pejabat. Orang bodoh kok bisa dekat pejabat, dicemburui. Kama yutaghayarun nisa'u sebagaimana ada dicemburui orang-orang perempuan ala rijali atas orang laki-laki. Fadzalika hadduhum minal ilmi, maka yang demikian itu hadduhum bagian mereka daripada ilmu, cuma segitu aja bagiannya tuh. Dia punya ilmu pengen dekat kepada penguasa tuh sampai dicemburui. Kadang-kadang foto sama penguasa, bangga foto sama penguasa tuh. Saya nggak kepengenan tuh foto sama penguasa. Ya foto sama ulama, sama orang-orang soleh gitu, bukan nama pejabat. Pajang ruang tamu, foto sama ulama boleh, pajang ruang tamu dah. Oh ini orang soleh, jangan foto pejabat. Tapi di ruang kerjanya foto. Sampai sekarang masih disimpan foto dengan Pak Harto tuh. Padahal tuh foto tahun 78, warnanya udah merah ke kuning-kuningan. Frame-nya saja udah diganti P3 kali kan dimakan rayap. Fotonya itu juga. Masih bangga tuh saya dulu dengan Pak Harto tuh. Ya Pak Hartonya udah meninggal. Ya, dan kalau orang masuk ke ruang kantornya, wah dekat sama Pak Harto, padahal Pak Harto juga nggak kenal, ya foto-foto aja, belum tentu Pak Hartonya kenal betul. Ya dia kenal Pak Harto nggak kenal dia, lupa siapa Pak itu, nggak tahu siapa jamaah dari mana foto sama saya gitu. Kalau kita pasti ingat. Nah ini orang-orang yang punya ilmu pengen dekat sama penguasa, fadzalika hadduhum minal ilmi, itulah bagian mereka daripada ilmu. Sayang padahal ilmu tuh mahal dan mulia. Wa kana Salihul Mari rahimahullahu taala yaqulu, dan bahwasanya Syekh Saleh Al-Mari rahimahullahu, mudah-mudahan merahmatinya oleh taala, yaqulu ada berucap, manid da'al ikhlasa fil ilmi falyu'rid ala nafsihi idza wasafahun nasu bil jahli war riya'i fa inin syaraha sadruhu lidzalika fa huwa shadiqun wa inin qabada min dzalika fa huwa mura'in. Wa kana Salihul Mari, dan bahwa Syekh Saleh Al-Mari rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh taala, yaqulu ada berucap, manid da'a siapa orang yang mengaku-ngaku al-ikhlas, siapa orang-orang yang mengaku, siapa orang yang mengaku-ngaku ikhlas fil ilmi dalam hal ilmu. Manid da'al ikhlas, siapa orang yang mengaku-ngaku ikhlas fil ilmi dalam ilmu, fal yu'rid ala nafsi, maka hendaklah ia memeriksa, fal yu'rid ala nafsihi, maka hendaklah ia memeriksa atas dirinya sendiri. Periksa tuh kalau orang ngaku-ngaku ikhlas, cek dirinya. Idza wasafahun nasu bil jahli warriya, bila mensifati akan dirinya oleh orang banyak bil jahli dengan kebodohan, warriya dan riya, dituduh Anda bodoh, Anda riya nih. Itu orang-orang yang mengaku ihsan yang begitu enggak ngaruh tuh. Idza wasafahun nas, bila mensifatinya oleh orang banyak bil jahli dengan sifat bodoh, warriya, fa inin syaraha sadruhu, maka jikalau lapang hatinya
lidzalika karena yang demikian itu fahuwa shadiqun maka dia orang yang benar jujur tuh. Jadi kalau dituduh bodoh dan riya tapi hatinya lapangannya itu benar dia shadiq dia betul-betul ikhlas. Fa inin syaraha sadruhu maka jikalau lapang sadruhu dadanya lidzalika karena yang demikian itu karena celaan bodoh dan riya fahuwa shadiqun maka dia orang yang shadiq yang berarti benar dia benar ikhlasnya. Karena tuduhan bodoh dan tuduhan riya enggak ngaruh baginya, lapang dadanya. Fa inin syaraha sadruhu maka jikalau ada lapang sadruhu dadanya lidzalika karena yang demikian itu fahuwa shadiqun maka dia orang yang shadiq, orang yang benar. Karena tuduhan bodoh dan riyanya enggak ngaruh, tetap lapang dada. Itu ikhlas namanya. Wa inin qabada min dzalika dan jikalau mengerucut, qabada itu mengerucut min dzalika dari fahuwa mura'in maka dia orang yang riya. Kalau dibilang bodoh dan riya artinya kecil gitu. Nah, berarti dia riya tuh. Kalau dituduh bodoh dan riya tapi hatinya tetap lapang, berarti dia betul-betul ikhlas, shadiq, dia orang yang benar-benar ikhlas. Wa inin qabada dan jikalau mengerut, qabada mengerut hatinya min dzalika daripada yang demikian itu tuduhan jahil dan riya fa huwa mura'in maka dia orang riya berarti. Kalau dituduh bodoh dan riya hatinya mengerut, nah, berarti dia orang riya tuh. Kalau tadi yang ikhlas tuh ngaku ikhlas, dituduh bodoh dan riya tetap lapang dadanya, artinya enggak ngaruh, berarti ikhlas. Gampang aja orang kalau dipuji seneng, kalau dipuji seneng, kalau dicaci marah enggak? Marah. Ukurannya begitu. Orang kalau dipuji seneng, dicaci marah, maka uji. Kalau dia ngaku ikhlas, coba dikatain dah. Kalau tetap lapang dadanya berarti dia shadiq, dia betul-betul ikhlas. Nguji, gampang nguji orang. Orang biasanya kalau senang dipuji, itu kalau dihina marah. Orang kalau dihina marah, dipuji pasti senang. Jadi ukurannya kalau dipuji dia tinggal besar kepala, dicaci enggak sakit hati, nah, itu orang ikhlas namanya. Wa kana rahimahullahu taala yaqulu dan bahwasanya rahimahullah dia tuh Shalih As-Sari mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala yaqulu ada berucap ihdharu waspadailah oleh kalian alimad dunya orang alim dunia. Ada alim akhirah, ada alim dunia ya. Ihdharu waspadailah oleh kalian alimad dunya orang alim dunia dengan ilmunya nyari dunia. Wahdhar ihdharu waspadailah oleh kalian alimad dunya orang alim dunia bukan alim akhirat. Antujalisu bahwa kalian ada mempergauli dengan bergaul dengannya. Fa innahu maka sesungguhnya ia yubtinukum akan mendatangkan fitnah kepada kalian bizakhrafati kalamihi dengan gemerlap omongannya. Itu alim dunia kalau ngomong wah cakep bener padahal menipu tuh fitnah. Jadi ihdaru jauhi oleh kalian alimad dunia orang alim dunia antujalisuhu bahwa kalian ada bergaul dengannya. Fa innahu karena sesungguhnya ia yubtinukun akan mendatangkan fitnah kepada kalian bizakhrafati kalamihi dengan keindahan omongannya. Jadi betul ngomongnya indah padahal kita sedang tertipu dengan dia. Wa mad'ihi lil ilmi dan dipujinya ia karena ilmu, wa ahlihi dan ahli ilmu min ghairi amalin bihi tanpa mengamalkan dengan ilmunya tuh. Itu alim dunia itu cuma pinter ngomong aja tapi tidak diamalin. Maka ihdharu waspadailah oleh kalian alimad dunia orang alim dunia antujalisu bahwa kalian ada mempergauli ia bergaul dengannya. Kenapa? Fa innahu karena sesungguhnya ia yubtinukum ada mendatangkan fitnah kepada kalian bizakhrafati kalami. Zakhrafat itu dengan keindahan omongannya. Wah, kalau ngomong jago dah. Wa madhihi lil ilmi dan karena dipujinya ia lil ilmi karena ilmu wa ahlihi dan ahli ilmu tapi min ghairi amalin bihi tanpa mengamalkan dengan ilmu itu cuma pintar ngomong tapi enggak ngamalin. Makanya kan illal ladzina amanu wa amilus iman itu harus dibuktikan dengan amal saleh. Selalu illal ladzina amanu baru wa amilus saleh. Jadi iman itu harus dibuktikan dengan amal saleh illal ladzina amanu. Jadi min ghairi amalin bihi tanpa beramal dengannya. Tuh hati-hati yang begitu tuh. Wa kana al-Fudail bin Ayyadh rahimahullahu taala yaqulu min alamatil mura'ina bi ilmihim ayyakuna ilmuhum kal jibali wa amaluhum kadzurri.
Wa kana al-Fudail ibnu Ayyadin, dan Fudail ibnu Ayyad rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala, yaqulu, ada berucap, min alamatil muraina, sebagian daripada alamat tanda-tanda al-muraina, orang-orang yang riya, bi ilmihim, dengan ilmunya. Orang-orang yang riya dengan ilmunya, tandanya apa? Ayyakuna ilmuhum, bahwa ada ilmunya, kal jibali, seperti gunung, ilmunya kayak gunung. Tapi wa amaluhum kadzurri, dan amal mereka seperti biji. Ilmunya kayak gunung tapi amalnya segini, seperti kadzurri, seperti sebuah biji. Ayyakuna ilmuhum, bahwasanya ilmunya kal jibali, seperti gunung, ilmunya seperti gunung besar banyak. Wa amaluhum kadzurri, dan amal mereka kadzurri, seperti satu biji aja. Ilmunya banyak, amalnya dikit. Nah itu maksudnya itu. Orang yang riak dengan ilmunya itu, kata beliau, min alamatil muraina, sebagian dari tanda orang yang riak, bi ilmihim, dengan ilmunya, ayyakuna ilmuhum, bahwasanya ilmu mereka kal jibali, seperti gunung, wa amaluhum, dan amal mereka kadzurri, seperti sebuah biji. Ilmunya banyak, amalnya cuma segini gitu. Itu orang yang riak dengan ilmunya. Wa kana yaqulu law anna hamilal ilmi amila bihi latajarra'a muraratahu wa lam yafrah bihi li'annahu kulluhu takalifu. Wa kana yaqulu, dan bahwasanya beliau ada berucap, Fudail bin Ayyad itu, law anna hamilal ilmi, jikalau sesungguhnya pemangku ilmu itu, amila bihi, ia beramal dengan ilmunya, latajarra'a, niscaya ia meneguk, muraratahu, pahitnya ilmu, walam yaprah bihi, dan tidak bergembira ia dengan ilmu, li'annahu kullu, karena sesungguhnya ilmu itu seluruhnya takalib, adalah beban-beban. Jadi kalau kita tambah ilmu, tambah beban sebetulnya. Maka kalau orang pemangku ilmu itu amila bihi, ia beramal dengan ilmunya, latajarra'a, niscaya ia meneguk, muraratahu, pahitnya ilmu, walam yaprah bihi, dan ia tidak bergembira dengan ilmu. Kalau orang tahu tuh ilmu, pemangku ilmu, dan dia amalin, la tajarro'an, niscaya ia meneguk, muraratahu, pahitnya ilmu, walam yaprah bihi, dan ia tidak bergembira dengannya, li'annahu, karena sesungguhnya, kulluhu, karena sesungguhnya ilmu itu, kulluhu, seluruhnya, takalibu, adalah beban-beban. Jadi semakin nambah ilmu, semakin beban, nambah beban kita, akhlak kita mesti disesuaikan, ibadah kita mesti disesuaikan, gitu, omongan kita mesti disesuaikan dengan ilmu. Jadi lebih baik bodoh, orang bodoh sebenarnya nggak ada beban. Kalau orang bodoh mah dosa nggak ditulis. Ya kalau dosa nggak di orang bodoh tuh. Tapi orang alim jangankan itu, azabnya 2 kali lipat karena tahu ilmu. Jadi kalau orang tahu tuh, dia tahu ilmu, dia amalin, niscaya dia meneguk pahitnya ilmu. Karena ilmu itu seluruhnya beban-beban. Kita kalau udah punya ilmu nggak sembarangan, ibadahnya kudu diukur dengan ilmu, ngomongnya diukur dengan, orang itu ada ilmunya ngomongnya kayak orang kagak makan bangku sekolahan gitu ya. Ada ilmunya ngomongnya kayak orang nggak makan bangku. Kalau orang bodoh kan ngomong udah lepas-lepasnya, ya emang nggak sekolah, wajar orang maklumin. Jadi ilmu itu semakin kita nambah, semakin nambah beban. Li'annahu kulluhu takalifu, karena sungguhnya ia ilmu, kulluhu, seluruhnya, takalifu, adalah beban-beban. Wa kullama izdada ilman, dan setiap kali bertambah ilmu, izdada takalifu, bertambahlah beban-beban. Sekali tambah ilmu, tambah tahu, semakin ada kita, semakin tahu, gitu, jadi beban. Fala yambagi lil alimi, maka tidak sepantasnya, lil alimi, bagi orang yang berilmu, ayyaproha, bahwa ia bergembira, bi ilmihi, dengan ilmunya, illa, kecuali, ba'da mujawazati sirat, kecuali sesudah melewati jembatan. Orang alim tuh jangan bergembira kecuali dia sudah ngelewatin jembatan, dia selamat, baru udah jelas. Fala yambagi lil alimi, maka tidak seyogyanya, lil alimi, bagi orang yang alim, ayyaproha, bahwa ia bergembira, bi ilmihi, dengan ilmunya, illa, kecuali, ba'da mujawazati sirat, sesudah ia melewati jembatan. Bapak-bapak nih jangan suka duduk gini nih ya. Ini tangan jangan digini nih. Ya, makruh nih. Lepas tangan gini, jangan digini ya, duduk kita begini, jangan. Ya, dimarahin sama ulama, tasbik namanya. Ini tangan jangan digini, lepas begini. Begini atau begini. Jadi kalau lagi duduk tuh kan enak gitu ya. Padahal kerjaan setan nih, orang yang putus asa dari rahmat Allah, maka tangan buka biar rahmat turun.
Ya, ulama kalau ada yang begini, saya dulu pernah ditegur sama Habib Umar Al-Attas Cipayung. Saya dialog. Ustaz tangan ini, saya cari di kitab ada keterangan dalam kitab Marokil Ubudiyah. Tasbik ini, giniin tangan nih jangan nih. Ya ini tanda orang yang putus asa. Buka tangan gini. Kalau duduk gini, buka nih duduk. Atau begini. Dua aja begini atau begini. Jangan gini nih. Ya kadang-kadang enak kita duduk gitu ya. Padahal ini makruh nih. Makruh begini. Lepas jangan gini nih. Ini tanda orang yang putus asa. Setan begitu tuh, putus asa begini. Kan ya. Nah, kalau gini kan mohon rahmat. Biasakan ya. Jangan tasbik. Itu kalau udah tahu ilmunya beban lagi kan. Tadinya gue enak-enak begini karena enggak boleh kan gitu kali. Makruh jangan kerjaan setan. Kullama izdada ilman, setiap kali bertambah ilmu, izdada takalifu, bertambahlah beban-beban. Semakin tahu kita semakin banyak beban kita. Oh ini enggak boleh. Fala yambagi lil alimi, maka tidak siogianya lil alimi bagi orang yang berilmu ayyafroha, ia bergembira bi ilmihi dengan ilmunya, illa kecuali ba'da sesudah mujawazati sirat, sesudah melewati jembatan. Kalau melewati jembatan tuh udah betul menentukan. Kalau orang selamat dari jembatan udah farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Ini ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Yaumul hisab itu bukan hitungan, dikumpulin amal orang semua kumpulin. Baru nanti yaumul mizan, penimbangan. Orang tuh selamat berjembatnya tergantung timbangannya, bukan hisab. Hisab itu selama ini dipahami di penghitungan ya, pengumpulan. Kumpulin semua udah dikumpulin baru yaumul mizan, ditimbang dah. Makanya ini menentukan fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi'i syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun. Itulah bukti isyarat. Yaumul hisab itu bukan hari perhitungan, hari dikumpulin amalnya semua udah dikumpulin baru timbang, namanya yaumul mizan. Nah, orang timbangannya itu menentukan selamat atau tidak dia berjambat. Maka yang banyak fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir, siapa orang yang berat timbangannya nanti selamat dia berjembat tuh. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Jadi yang harus kita hitungkan yaumul mizannya, hari bab penimbangan itu menentukan kita selamat atau tidaknya di atas sirat. Ayatnya tadi fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir, orang yang berat timbangannya maka ia dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Kadang wa amma man khaffat, yang ringan, mawazinuhu timbangannya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun amiyah. Jadi selama ini orang yaumul hisab, hari penghitungan, bukan hari pengumpulan amal. Habis dikumpulin yaumul hisab baru yaumul mizan, baru habis sirat, jembatan. Jadi yaumul hisab, yaumul mizan, baru sirat. Nah, sirat ini dia selamat di siratnya ini tergantung amalnya. Maka fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi, selamat dah, fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu awiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Jadi wa kullama zdada ilman, setiap kali bertambah ilmu, izdada takalifu, bertambahlah juga beban-beban. Maka fala yambagi lil alimi, maka tidak sepantasnya lil alimi bagi orang yang berilmu ayyafraha, bahwa ia bergembira bi ilmihi dengan ilmunya, illa kecuali ba'da sesudah mujawazati, sesudah melewati jembatan. Berarti kalau dia selamat dari jembatan baru girang dengan ilmunya. Jadi kalau sekarang dipuji-puji orang dengan ilmu, jangan girang dulu. Girangnya kita nanti sesudah selamat enggak dari sirat ya. Jadi semakin ngaji, semakin banyak tahu, semakin tambah beban. Oh ini enggak boleh makruh, makruh dah. Oh ini enggak boleh makruh, oh ini haram, mau tahu beban lagi itu. Enggak apa-apa, tambah mulia ya. Makanya orang bodoh kan beda. Hal yassawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan berilmu yang tidak? Orang bodoh itu adabnya enggak berat. Adabnya enggak berat. Yang berat itu orang yang berilmu, berat adabnya karena tahu kok dilanggar. Jadi semakin tambah tahu, semakin berat beban kita. Berhenti ngaji aja jangan, justru nanti yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma
Darajat enggak usah di akhirat, di dunia aja udah kelihatan orang berilmu. Berkat orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu sama nggak berkatnya? Lain. Kalau yang nggak ngaminin itu satu berkat, pisangnya juga potesan. Tapi kalau penceramah pisangnya sisiran, bahkan tandanan, satu tandan dikasih. Subhanallah, beda. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Di dunianya kelihatan dihargai, tapi awas, bertambah ilmu bertambah beban, bertambah ilmu bertambah beban. Jadi fala yang bagi, maka tidak seyogianya lil alimi, bagi orang yang berilmu, ayyafroha, bahwasanya ia bergembira bi ilmihi, dengan ilmunya, kecuali boleh gembira ba'da, sesudah mujawazatis sirat, sesudah melewati jembatan. Belum berjembat udah girang duluan, misalnya waktu jembat kecebur dia. Jadi saya tarik ulang, lau anna hamilal ilmi, jikalau bahwasanya hamilal ilmi, seorang pemangku ilmu, amila bihi, ia beramal dengan ilmunya, la tajarro'a, niscaya ia meneguk murorotahu, pahitnya ilmu, walam yaprah bihi, dan ia tidak bergembira dengannya, li'annahu, karena sebenarnya kulluhu, seluruhnya ilmu itu takalifu, adalah beban-beban. Jadi kayak minum sesuatu yang pahit, dari tahu jadi nggak boleh dah, murorotahu. Maka jangan dulu bergembira di dunia, bergembira nanti sesudah melewati jam, illa ba'da mujawazatis sirat, kecuali sesudah melewati jembatan. Wa kana Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala yaqulu, dan bahwasanya Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh taala, yaqulu, ada berucap, utlubul ilma lil amali, tuntutlah oleh kan ilmu, lil amali, untuk diamalin, yang pernah saya sampaikan. Jadi datang ke sini bukan pengen punya ilmu, pengen ngamalin. Utlubul ilma lil amali, tuntutlah oleh kalian akan ilmu, lil amali, untuk diamalin. Fa inna aksaron nasi, karena sesungguhnya kebanyakan manusia, qad ghalatu, telah salah, fi dzalika, pada yang demikian. Salahnya di mana? Nuntut ilmu pengen punya ilmu, salah. Benernya nuntut ilmu biar bisa ngamalin ilmu tuh. Nanti manfaat ilmu, nafa'u qalilul ilmu. Idza kharajal mar'u ilal ilmi yuridu bihil ilma, katanya, kalau seorang keluar menuju majelis ilmu, yuridu bihil ilma, ia menginginkan ilmu, lam yanfa'ul ilmu, tidak manfaat baginya ilmu. Kalau keluarnya pengen punya ilmu. Tapi idza kharajal mar'u ilal ilmi yuridu bihil amala, kalau orang keluar menuju majelis ilmu pengen ngamalin ilmu, nanti nafa'ahu qalilul ilmi, manfaat baginya sedikit, meskipun sedikit jadi malah, karena diamalkan. Jadi kesini jangan niat pengen punya ilmu, pengen ngamalin, nanti manfaat ilmu kan diamalkan. Utlubul ilma lil amali, tuntutlah oleh kalian ilmu, lil amali, untuk diamalkan. Fa inna aksaron nasi, karena sesungguhnya kebanyakan manusia, qad ghalatu, telah salah, fi dzalika, pada yang demikian itu. Fadhannun najata bi'ilmihim min ghairi amalin bi, maka mereka menyangka an-najata, keselamatan, bi'ilmihim, dengan ilmu mereka, min ghairi amalin bi, tanpa mengamalkan dengannya. Mereka nyangka selamat dengan ilmunya tanpa diamalin, bahkan justru jadi beban nanti. Justru karena ilmunya dia disiksa 2 kali lipat. Fadhannu, maka mereka menyangka an-najata, keselamatan, bi'ilmihim, dengan ilmu mereka, min ghairi amalin bi, tanpa mengamalkan dengan ilmu. Fa ainal ayat wal akhbarul waridatu fi ta'dzibi man lam ya'mal bi ilmi, maka di mana ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang fi ta'dzibi, di dalam mengadab, man lam ya'mal bihi, orang yang tidak mengamalkan dengan. Maka banyak ayat dan hadis yang menunjukkan isyarat adab orang yang punya ilmu yang tidak diamalkan. Ka illal ladzina amanu wa amilus shalihat, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Fa ainal ayatu, maka di mana ayat-ayat, wal akhbaru, dan hadis-hadis, al waridatu, yang datang, fi ta'dzimi, di dalam mengadab, man lam ya'mal bi ilmi, orang yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Tahu enggak diamalin, diadab. Wa kana dunnunil misriyu, dan bahasanya dunnun al misri, nama sebenarnya Sauban bin Ibrahim. Ini mah kunyah aja, dunnun al misri. Wa kana dunnunil misriyu, dan bahasa dunnun al misri, nama sebenarnya Sauban bin Ibrahim, orang saleh ini
rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh taala, yaqulu ada berucap. Saya sedikit cerita dengan Dhunnun al-Misri. Ini orang yang pada masanya orang yang paling makrifat tentang Asmaul Husna. Orang yang paling tahu tentang rahasia Asmaul Husna pada zamannya, Dhunnun al-Misri. Nama sebenarnya Sauban bin Ibrahim. Dhunnun itu cuma Sauban bin Ibrahim, nama sebenarnya. Ini poyokan Dhunnun al-Misri. Orang yang pada masanya orang yang paling tahu rahasia Asmaul Husna. Orang pada datang. Satu saat ada orang datang. Syekh, saya minta ilmunya dong, ilmu tentang rahasia Asmaul. Oh, baik. Kalau mau belajar sini sedang. Cuma diuji nih orang. Ya, sebelum saudara ngaji tentang rahasia Asmaul Husna, saya minta tolong saudara antarkan titipan saya kepada sahabat tercinta saya di negeri seberang. Tuh disuruh bawa kotak. Itu sebelum itu kotak ditaruhin tikus kecil, Pak, tikus kecil sini. Udah tutup. Nah, silakan ke bawah nih. Kata orang itu, ya, gue mau belajar cuma ujiannya kayak gini ya, suruh nganterin gampang dah. Udah dibawa nih orang ke negeri seberang. Bawa. Di tengah jalan penasaran nih. Ini apa sih nih isinya nih? Gue cuma suruh nganterin kotak doang padahal pengen belajar ilmu Asmaul Husna. Padahal kotak. Dia penasaran, dia buka. Dia buka isinya tikus. Dia tutup lagi, marah, dia balik lagi. Dia balik kepada Dhunnun al-Misri. Tuan mempermainkan saya ya. Ada apa? Saya mau belajar Asmaul cuma diuji suruh nganterin yang kotak isinya tikus. Nah, kata Pak Dhunnun al-Misri, Saudara amanah gini saja saudara tidak kuat pikul. Bagaimana saudara memikul amanah asrar rahasia Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar dihafal tuh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Bukan hanya sekedar apa, tapi diamalkan dalam bentuk akhlak. Kata ulama, at-takhalluqu bi akhlaqillah ala taqatil basyariyah. At-takhalluqu berakhlak dengan akhlaknya Allah Asmaul Husna, tapi ala taqatil basyariyah, atas dasar kemampuan kita sebagai manusia. Kalau Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, kita nggak bisa maha pengasih, kita pengasih. Itu berakhlak dengan akhlak Allah. Kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim maha pengasih kita harus pengasih dan penyayang meskipun tidak maha. Kalau maha nggak bisa nyampe kita, karena itu milik siapa? Allah. At-takhalluqu bi akhlaqillah ala taqatil basyariyah, berakhlak dengan akhlak Allah atas dasar kemampuan kita sebagai manusia. Kita nggak bisa maha penyayang, kita penyayang saya, tidak bisa maha pengasih saja. Kata beliau, saudara cuma nganterin amanah kayak gini saja nggak kuat mikul, bagaimana mau mikul Asmaul Husna? Udah nggak dikasih belajar tuh orang. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar itu amanah yang harus kita pikul biar kita berakhlak dengan akhlaknya Allah, tapi atas dasar batas kemampuan kita sebagai manusia. Kalau Allah kan Ar-Rahman yang maha pengasih, kita nggak maha pengasih. Kalau punya duit di kantong 200.000 minta sedekah, kita kasih semuanya nggak? Enggak, kita pilih 2.000-an yang kita pilih kita kasih, nggak mungkin. Nah, kita tuh ya tapi pengasih, tapi tidak maha. Kalau pengasih mah wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kalau Allah kan ngasih semuanya. Kalau kita mah kita pilih-pilih mana, kena yang merah masukin lagi, kena yang biru masukin, comot, akhirnya kena yang hijau aja dimasukin lagi, kena yang coklat 5.000 masukin lagi. Cari abu ini dia, gue cari ini 2.000, 1.000. Makanya kalau tromol Jumat isinya lebih banyak yang merah apa yang abu-abu? Abu-abu. Nah, tapi pengasih itu bukan maha. Kalau maha pengasih, kalau dompet-dompetnya kita kasih semuanya pengasih. Tapi ini ala taqatil basyariyah. Berakhlak dengan akhlak Allah, at-takhalluqu bi akhlaqillah ala taqatil basyariyah, berakhlak dengan akhlak Allah Asmaul Husna, tapi ala taqatil basyariyah, atas dasar kemampuan kita sebagai manusia. Nggak bisa sepenuhnya, karena itu milik siapa? Milik Allah. Ini Dhunnun al-Misri orang saleh, Pak. Pada masanya orang yang paling mengetahui tentang rahasia Asmaul Husna. Wa kana Dhunnuni al-Misriyu, dan bahwasanya Dhunnun al-Misri orang Mesir ini, rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh ta'ala, yaqulu ada berucap, laqad adraknan nasa, sungguh kami telah mendapati orang banyak, wa ahaduhum, dan salah seorang mereka, kullama, setiap kali, izdada, bertambah ilman, ilmunya, izdada zuhdan, bertambah kezuhudannya di dunia gitu. Ada kami dapati orang banyak tuh, wa ahadum, dan salah seorang mereka, kullama izdada ilman, setiap kali bertambah ilmu, izdada zuhdan, bertambah kezuhudannya dalam hal dunia. Jadi bertambah ilmu bukan tambah serakah dunia, harus bertambah zuhud dalam hal
dunia. Tuh bukti kalau orang menuntut ilmu dengan benar tuh nambah ilmunya, nambah zuhud dia, nambah zuhud. Nah, tarkud dunya lil akhirah tuh. Zuhud tuh tarkud dunya li ajlil akhirah. Lawannya mudahana. Mudahana tarkul akhirah li ajli dunya, meninggalkan akhirat untuk tujuan mudahana. Jadi zuhud tuh tarkud dunya li ajlil akhirah, meninggalkan dunia untuk tujuan akhirat. Lawannya mudahana tarkul akhirah, ninggarin akhirat li ajli dunya untuk urusan dunia. Dia bela-belain dunia sampai akhirat dia tinggalkan. Itu ada prinsip-prinsip agama dia langgar karena duit, karena kekuasaan, karena kedudukan, karena tanah 10 hektar disentul segala macam lah dikasih itu. Itu namanya mudahana, tarkul akhirah li ajli dunya. Kalau zuhud tarkud dunya li ajlil, yang bagus zuhud meninggalkan dunia untuk tujuan akhirat. Laqad adrakna nasa, sungguh kami telah mendapati orang banyak, wa ahaduhum, dan salah seorang mereka, kullamazdada ilman, setiap kali bertambah ia ilmu, izdada bertambah zuhdan, kezuhudannya fid dunya, wa taqlilan, dan menyedikitkan min mataiha, daripada kesenangannya. Tuh, ada yang bertambah ilmunya, bertambah zuhud dan wa taqlilan, dan menyedikitkan min mataiha, daripada kemakan pengen enak-enak ya, baju mewah segala, rumah besar, enggak. Kalau orang bertambah ilmu tambah zuhud, sampai tambah ilmu tambah zuhud. Jangan bicara serakah dan jangan bicara tidak jujur dah. Makanya kalau orang yang ngaji ilmu itu betul-betul diuji. Tambah serakah enggak sama dunia? Tambah menyedikitkan enggak dari kesenangan dunia? Wa narahumul yauma, dan kami melihat mereka al yauma, pada saat sekarang ini, kullamazdada ahaduhum ilman, setiap kali bertambah ahaduhum, salah seorang mereka, ilman, akan ilmunya, izdada fid dunya ragbatan, bertambah dalam hal dunia ragbatan, kesenangannya. Begitu sekarang kecenderungan orang. Nuntut ilmu, semakin nambah ilmu semakin gemar sama dunia. Mesti kan semakin nambah ilmu semakin zuhud, dan semakin menyedikitkan daripada kesenangan dunia. Ya, wa narahum, dan kami ada melihat mereka al yauma, sekarang ini, kullamazdada, setiap kali bertambah ahaduhum, salah seorang mereka, ilman, ilmunya, izdada, bertambah fid dunya, dalam hal dunia, ragbatan, kegemarannya, wa kasratan, dan memperbanyak li amtiatiha, bagi kesenangannya, min libasin, daripada pakaian mewah, wa mat'amin, makanan, wa maskanin, dan tempat tinggal, wa mangkahin, dan nikah, bininya tambahin, wa markabin, dan kendaraan, wa khadamin, dan pembantu, wa nahwu dzalika, dan yang sebenarnya tuh nambah dengan kesenangan dunia berupa pakaiannya mewah-mewah, wa mat'amin, makanan enak-enak, maskanin, tempat tinggal, rumahnya bagus-bagus, mankahin, ya, perempuannya yang dinikahi tambah lagi, ngikut satu bininya 2, dia ngikut 3 ngikut lagi 4, kalau nggak dibatasin 4, 5 dijadiin bini tuh. Wa markabin, dan tambah kendaraan, wa khuddamin, dan pembantu-bantu tambahin tuh. Itu orang namanya sudah cenderung kesenangan akan dunia. Ini orang yang harus diluruskan nuntut ilmunya. Kalau orang bertambah ilmu, tambah kezuhudan dalam hal dunia, dan menyedikitkan daripada kesenangan. Bukan tambah senang gemar sama dunia dan bertambah kesenangannya, bukan salah niat berarti ilmu. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, sayyidina Muhammad.